Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zimaindah Maulana dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 213121100. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Nahwu Ismi yang diampu oleh Bapak Zain. Disimak ya. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama tentang Anwa'ul Asma. Di dalam Anwa'ul Asma ada 4 subbab materi yang akan dibahas. Yang pertama ada isim jamid, yang kedua ada isim mushtaq, yang ketiga ada isim ma'rifat, dan yang terakhir ada isim nakirah. Kita akan membahas isim jamid terlebih dahulu. Isim jamid. Isim jamid itu apa sih? Jadi isim jamid ialah isim yang bentuk atau keadaannya itu asli, bukan buatan dan juga bukan berasal dari kata lainnya. Nah, isim jamid terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu isim dat. Nah, isim dat itu apa? Isim dat ialah isim yang bukan berasal dari fi'il atau kata kerja, dan isim dat ini memiliki arti sama dengannya. Kayak contoh kata rojulun, artinya laki-laki, atau enggak kata ma'un, artinya air, enggak kata nahrun, sungai. Nah, kalau kita lihat nih kata rojulun ini tidak pernah dipakai oleh kata lain sebelumnya. Jadi rojulun ini tidak dimustaq atau tidak diambil dari kata lainnya. Nah, kata rojulun ini juga tidak dapat untuk ditasrif. Yang kedua ada isim makna. Isim makna itu apa? Isim makna itu kalimat yang dikembangkan atas sebuah makna yang tidak berhubungan dengan waktu dan juga dapat dijadikan kalimat fi'il, atau lebih gampangnya itu kayak masdar. Kan masdar itu asal dari sebuah kalimat ya, tapi masdar di sini itu khusus untuk masdar fi'il sulasi mujarrad yang rubai tidak termasuk. Jadi kayak yang ada wajannya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ila, fa'ala yaf'alu, kayak gitulah, dan lain-lain. Contohnya apa? Contohnya ada lun. Lun itu artinya keadilan. Contoh yang lainnya ada masa adatun. Bantuan. Ini contoh-contoh ini termasuk pada isim makna, begitu. Oke. Ada juga contoh lainnya sebenarnya, kayak contoh ijtimaon, pertemuan. Nah, oke, kita masuk pada isim yang kedua, yaitu isim mushtaq. Isim mushtaq itu apa? Isim mushtaq itu kebalikan dari isim jamid. Tadi kan isim jamid itu yang bukan berasal dari fi'il. Kalau isim
mustaq ini hasil dari buatan fiil. Nah, isim mustaq itu ada beberapa macam, kalau nggak salah ada 7 ya. Yang pertama ada isim fa'il, yang kedua ada isim maf'ul, yang ketiga ada isim makan wa zaman. Oh ya, salah tulisannya, zaman. Yang keempat ada isim alat. Yang kelima ada apa itu, singgot mubalanggoh. Yang keenam ada sifat musyabahah, sifat musyabahah. Dan yang ketujuh ada isim tafdil. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari jenis isim mustaq. Oke. Untuk jenis isim mustaq yang pertama itu ada isim fa'il. Isim fa'il. Fa'il kan artinya pelaku. Jadi isim fa'il itu isim yang digunakan untuk menunjukkan si pelaku perbuatan. Fa'il sama isim fa'il itu berbeda loh. Kan fa'il itu masuknya ke isim jamid, sedangkan isim fa'il itu masuknya ke isim mustaq. Ya kayak contohnya sodikun. Nah, ini artinya anak laki-laki yang jujur. Kata sodikun di sini berasal dari kata sodako yasdiku, yang artinya jujur. Karena sodiku di sini termasuk dalam isim fa'il, maka al-gulamu sodiku termasuk dalam isim mustaq gitu. Yang kedua ada isim yang kedua ada isim maf'ul. Isim maf'ul itu apa? Jadi isim maf'ul itu isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan atau biasa disebut dengan objek. Nah, seperti isim fa'il tadi, maf'ul bih dengan isim maf'ul itu berbeda. Kalau maf'ul bih itu termasuk dalam isim jamid, sedangkan isim maf'ul itu termasuk dalam isim mustaq. Contohnya apa? Contohnya dan bu makfurun. Nah, makfurun di sini termasuk dalam isim maf'ul karena makfurun diambil dari kata ghafara yaghfaru begitu.
Yang ketiga ada isim zaman. Isim zaman itu apa? Isim zaman ialah isim yang digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan. Jadi kayak contohnya matoli'u asyamsi, matoli'u asyamsi, matoli'u. Nah, artinya saat terbit matahari. Matoli'u di sini termasuk dalam isim zaman. Kenapa? Karena matoli'u di sini itu mengikuti wazan dari maf'ilu fi'il sulasi mujarrad. Nah, jadi ini termasuk dalam isim zaman. Yang kan ada dua ya, yang satunya isim makan. Isim makan itu apa? Isim makan ialah isim yang digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu aktivitas. Contohnya dhahabtu ila madrasati. Nah, dhahabtu ila madrasati. Madrasati di sini termasuk isim makan karena menunjukkan suatu tempat, artinya sekolah, yang mengikuti wazan maf'alatun. Begitu. Paham nggak? Paham ya? Ada isim yang keempat yaitu isim alat. Isim isim alat itu apa? Isim alat itu isim yang menunjukkan alat yang digunakan saat melakukan suatu perbuatan. Nah, isim alat ini memiliki 3 wazan, yaitu yang pertama mif'alun. Contohnya kayak mirsamun, artinya alat menggambar. Yang kedua ada wazan mif'alun. Contohnya itu miftahun, artinya kunci. Yang ketiga wazannya mif'alatun. Contoh katanya itu mil'atun. Salah. Contohnya itu mil'aqotun. Nah, ini artinya sendok. Ketiga wazan ini wajib dihafalkan untuk bisa mengetahui isim alat, yaitu ada wazan mif'alun
dan juga wazan mif'alatun begitu. Yang selanjutnya ada singgot mubalanggoh. Singgot mubalanggoh. Singgot mubalanggoh itu apa? Yaitu timbangan yang mengandung arti banyak atau sangat. Nah, di sini saya akan menyontohkan dengan dua wazan yang aslinya wazannya itu banyak banget di sini. Nah, maka wazan yang pertama yaitu fa'alun. Contohnya akalun, yang artinya yang banyak makan. Dan wazan yang kedua yaitu mif'alun. Contohnya apa ya? Oh ya, milko damun. Nah, artinya yang sangat berani. Nah, kata di sini mengikuti wazan singgot mubalanggoh begitu. Yang selanjutnya yang keenam ada sifat musyabbahah. Nah, sifat musyabbahah itu kalimat yang mempunyai arti atau makna tetap, tidak berubah-ubah, kayak contoh hasanun. Artinya yang baik. Yang kedua ada tohirun, artinya yang bersih. Nah, ini contoh sifat musyabbahah. Sebenarnya sifat musyabbahah dengan isim fa'il itu hampir mirip, cuman perbedaannya kayak perumpamaan pencuri dan mencuri. Nah, pencuri itu orang yang tetap melakukan pekerjaan mencuri, itu dinamakan dengan sifat musyabbahah. Sedangkan mencuri itu orang yang belum tentu mempunyai sifat tetap pencuri. Nah, itu yang dinamakan dengan isim fa'il begitu. Yang terakhir yang tergolong dalam isim mushtaq masih ada isim tafdil. Nah, isim tafdil itu apa? Isim tafdil merupakan isim yang menunjukkan perbandingan yang lebih antara satu dengan yang lain. Hal ini bisa berupa kebaikan maupun keburukan. Nah, isim tafdil ini menggunakan wazan af'alu. Contoh hada asyari'u, jalan ini, au sa'um min dalika, jalan ini lebih luas daripada jalan itu. Nah, ausa'u di sini menunjukkan isim tafdil, menunjukkan perbandingan yang menggunakan wazan
af'alu. Begitu. Setelah membahas tentang isim jamid dan mushtaq, kita lanjut ke isim nakiroh. Nah, isim nakiroh itu apa? Isim nakiroh itu isim yang masih memiliki makna umum. Biasanya di akhir harokatnya itu tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Contohnya kayak baitun, qalamun, atau kitabun. Nah, baitun diakhiri dengan tanwin dan tidak ada alif lam. Baitun di sini tuh kenapa termasuk nakirah? Karena tidak ada spesifikasinya. Baitun kan rumah yang seperti apa, yang bagaimana, tidak dijelaskan, tidak ada spesifikasinya. Jadi ini termasuk dalam nakirah. Yang selanjutnya ada isim ma'rifat. Yang terakhir ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu isim yang memiliki makna khusus yang biasanya diawali dengan alif lam. Nah, yang tergolong isim ma'rifat itu ada banyak. Apa saja? Kayak isim dhamir. Isim dhamir itu wahumahum, hiyahumna, huma, kayak gitu. Terus yang kedua ada isim mausul, kata hubung, alladhi, alladina, allati, allati. Terus yang ketiga ada isim isyarah, kata tunjuk, kayak hada, hadihi, tilka, dalika. Terus yang kelima ada isim yang ditambahi dengan al, kayak apa ya, al fasli, al miftahun, kayak gitu, ditambahi al jadinya jadi isim ma'rifat. Terus yang keenam ada yang diidofahkan ke isim ma'rifat, kayak tadi miftahul fasli. Nah, miftahu al fasli, al fasli, alnya di sini itu menunjukkan pada isim ma'rifat. Terus yang selanjutnya ada munada. Munada itu huruf yang terletak setelah huruf nida, kayak ya Rasulullah, ya Ali, ya Azima, kayak gitu. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.